Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Tapi ada satu kewajiban yang ada hubungannya dengan Ramadan juga adalah kewajiban zakat. Zakat secara bahasa adalah bersih. Secara bahasa artinya bersih. Kenapa dinamakan dengan zakat? Karena di saat kita mengeluarkan harta kita, kita membersihkan harta kita dari sesuatu yang bukan milik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Dalam harta mereka ada hak orang-orang yang minta-minta dan orang yang tidak mampu. Wajib kita keluarkan 2,5% dari harta kita karena itu bukan hak kita. Zakat artinya bersih juga karena di saat kita mengeluarkan zakat kita, kita membersihkan dosa kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu tudfi'udz dzunub kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah memadamkan dosa, menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Di saat kita keluarkan zakat kita, maka sekaligus kita membersihkan harta kita dari yang bukan milik kita dan kita membersihkan dosa kita. Zakat juga berarti berkembang, tumbuh. Kenapa? Karena di saat kita berzakat, harta kita tambah berkah. Berkah artinya nominalnya sedikit, tapi manfaatnya banyak. Betapa banyak orang memiliki penghasilan yang besar, tapi tidak memberikan manfaat sama sekali bagi keluarganya. Tidak memberikan manfaat sama sekali bagi dirinya dan keluarganya. Yang kita butuhkan adalah rezeki yang halal dan berkah. Di samping halal juga berkah. Tidak perlu nominal yang besar, nominal kecil. Kalau Allah inginkan dari nominal tersebut, dari rezeki kita yang sedikit tersebut manfaat yang banyak, bisa kita menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta anak yang soleh dan soleha. Itu makna zakat secara bahasa. Artinya zakat secara bahasa berarti bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah beruntung orang yang sudah membersihkan jiwanya. Kita mengeluarkan zakat, kita membersihkan harta kita dari yang bukan milik kita dan sekaligus kita membersihkan dosa kita dan juga menjadikan harta kita tambah berkah. Itu makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah, zakat adalah persentase tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu kepada penerima tertentu. Zakat tidak seperti infak, sedekah sunnah, wakaf. Kenapa? Karena zakat persentasenya tertentu. Hanya 2,5%. Mayoritas zakat hanya 2,5%. Hanya zakat pertanian, hasil pertanian yang 5-10%. Zakat rikas, harta temuan yang terpendam di dalam bumi, 20%. Selebihnya rata-rata adalah 2,5%. Rata-rata adalah 2,5%. Allah hanya sedikit meminta kita mengeluarkan sebagian kecil daripada harta kita. Di saat kita punya tabungan 100 juta, Allah hanya meminta kita keluarkan 2,5%, tapi Allah janji, Allah akan jadikan 97,5% itu lebih bermanfaat dibandingkan 100%. Tapi kalau kita nggak mengeluarkan zakat, resikonya adalah kita memakan hak orang miskin. Kita memakan hak orang miskin. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ada keluarganya yang meminta zakat, beliau mengatakan bahwa
Innamas sadaqatu awsakhun nas. Harta zakat itu adalah kotoran manusia. Kotoran manusia apa maksudnya? Itu seperti halnya obat. Obat adalah virus yang membahayakan. Membahayakan bagi orang yang sehat, tapi bagi orang yang sakit yang terpaksa meminumnya bisa jadi obat. Tapi bagi orang yang sehat justru bisa membahayakan jiwanya. Jadi walaupun nominalnya sedikit, walaupun nominalnya kecil 2,5%, keluarkan zakat itu karena bukan hak kita. Kalau kita memberikan makan dari zakat tersebut, maka dikhawatirkan justru menjadikan keluarga kita keluarga yang sakit. Persentase tertentu dari jenis harta tertentu. Tidak semua harta wajib dizakati. Rumah yang kita tinggali kita tidak wajib zakati. Mobil yang kita pakai tidak wajib kita zakati. Motor yang kita pakai tidak wajib kita zakati. Pakaian yang kita pakai tidak wajib kita zakati. Perabotan rumah yang kita butuhkan tidak wajib kita zakati. Kebutuhan kita sehari-hari tidak wajib kita zakati. Yang kita zakati adalah yang kita simpan buat investasi, itu yang wajib kita zakati. Semua yang kita simpan untuk investasi, maka itu wajib kita zakati. Persentase tertentu dari jenis harta tertentu yang disalurkan kepada penerima tertentu. Tidak seperti halnya infak, sodakoh, dan wakaf. Kalau zakat penerimanya tertentu yang Allah sudah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Penerimanya hanya 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang yang berhutang, fisabilillah, ibnu sabil, dan orang yang dan hamba sahaya yang ingin dibebaskan dari perbudakan. Ini ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Hanya mereka yang berhak. Apakah boleh zakat kita salurkan langsung kepada penerima? Boleh-boleh saja, asalkan dipastikan dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kalau dia tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat, maka zakat kita tidak sah. Kita harus salurkan kepada mereka yang berhak, yang benar-benar yang membutuhkan. Ya, 8 asnaf yang Allah sebutkan di surah At-Taubah ayat 60. Zakat ada dua, ada zakat mal, yaitu zakat harta. Harta kita yang kita bersihkan. Yang kedua zakat fitrah adalah zakat jiwa. Zakat harta, apa harta yang kita wajib zakati? Yang pertama adalah harta simpanan. Deposito, tabungan, itu wajib kita zakati. Berapa nominal tabungan secara keseluruhan? Kalau kita sudah simpan selama setahun, maka wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Semua uang tunai yang kita simpan, maka kita wajib zakati. Kita totalkan semuanya, kita keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau kita punya tabungan misalnya adalah 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Selama nominalnya di atas nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa nisab zakat harta simpanan? Nisabnya yang Nabi sebutkan di dalam hadis adalah fi kulli isyrina dinaran nisfu dinar. Setiap 20 dinar maka wajib kita keluarkan zakatnya setengah dinar. Nabi menyebutnya dengan kalimat dinar, 20 dinar. 20 dinar kalau kita rupiahkan barangkali sekitar kira-kira, ya, karena Nabi tidak menyebut dalam bentuk rupiah, tidak menyebut dalam bentuk gram emas, Nabi hanya menyebut dalam bentuk dinar. 20 dinar, kalau 1 dinar itu 2,5 juta, maka kira-kira 50 juta. Kalau kita punya tabungan 50 juta selama di atas 50 juta, maka per tahun wajib kita keluarkan zakatnya. Bukan sekali saja, tapi per tahun kita wajib keluarkan zakatnya. Misalnya, tabungan kita dari sejak setahun yang lalu adalah 100 juta. Sekarang kita wajib keluarkannya 2,5%. Tahun depan uang kita, tabungan kita masih di atas 50 juta, dikeluarkan lagi 2,5%. Tahun berikutnya masih di atas 50 juta, maka wajib dikeluarkan lagi 2,5%. Ya, 2,5%. Intinya apa? Apa hikmah daripada zakat ini? Umat Islam tidak boleh memendam hartanya.
wajib dia buka kerannya 2,5% supaya mengalir kepada orang miskin. Nabi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Likaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum," supaya harta jangan beredar di antara orang kaya saja, ada saluran untuk orang miskinnya. Kalau orang kaya mengeluarkan zakatnya, insya Allah orang miskin nggak akan iri sama sekali. Jadi tabungan nisabnya, batas minimal wajib zakatnya adalah 20 dinar atau senilai 50 juta. Kalau diemaskan kira-kira yang sering disebutkan oleh ulama adalah 85 gram emas. Itu diambil dari nilai 20 dinar tadi. Ya, apa persis ataupun tidak itu tidak terlalu penting ya. Sekitar itu 85 gram karena Nabi tidak menyebut dengan bentuk gram. Kalau kita punya emas, berarti kalau kita punya emas di atas 85 gram, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Selama emas yang kita miliki di atas 85 gram, maka wajib kita keluarkan zakatnya per tahun. Per tahun. Tahun ini kita keluarkan kalau masih di atas 85 gram, tahun depan masih di atas 85 gram, kita wajib keluarkan zakatnya. Bagaimana dengan emas yang dipakai? Kita punya hak untuk menggunakan emas untuk kebutuhan badan kita. Tapi bukan semua emas yang ada di badan kita saja. Berapa yang kira-kira kita butuhkan untuk badan kita? Mungkin kira-kira nggak akan lebih daripada 50 gram. Jadi bisa silakan kita kurangin yang dibutuhkan oleh badan kita. Bukan yang ditukar-tukar makainya. Kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan, ini semua emas saya pakai. Hari ini saya pakai ini, besok saya ganti lagi, lusa saya... Bukan seperti itu. Karena kalau begitu, maka itu menjadi hilah, alat untuk atau alasan untuk tidak mengeluarkan zakat. Yang dibutuhkan badan kita, berapa kebutuhan badan kita. Mungkin gelang kita sekitar 5 gram, kalung kita 5 gram, anting kita 2 gram, cincin kita 2 gram. Itu aja yang dikurangin, selebihnya adalah wajib kita keluarkan zakatnya. Dan kalau kita mau keluarkan zakat semuanya, itu lebih baik daripada kita tidak keluarkan zakatnya yang kita pakai untuk lepas daripada perbedaan. Nabi pernah suatu hari didatangi oleh seorang wanita, dia membawa anaknya. Wa fi yadi ibnatiha miskatani qalidhatani min dhahab. Nabi menanyakan kepada perempuan tersebut, ini anakmu, zakat hak emas yang dia pakai ini sudah dizakatin belum? Belum ya Rasulullah. Ayasurruki an yusawwiraki ayusawwirakillahu bi miswarin min dhahab yaumal qiyamah, bisiwaraini min dhahab yaumal qiyamah. Maukah engkau dipakaikan oleh Allah 2 gelang dari api neraka di hari kiamat nanti? Qala la ya Rasulullah, enggak mau ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah mengatakan, addi zakataha, keluarkan zakatnya. Ini menunjukkan bahwa wajib mengeluarkan zakat ya emas yang dipakai. Kalau mau dikurangin, silakan kurangin yang dibutuhkan, kadar yang dibutuhkan oleh badan kita, selebihnya kita wajib keluarkan zakatnya. Itu zakat mal. Zakat mal. Jadi zakat mal sebenarnya ada 7 jenis zakat mal. Saya baru jelaskan satu ya, yaitu harta simpanan. Syaratnya adalah nisab mencapai batas minimal, yaitu 20 dinar atau 50 juta atau 85 gram emas ya. Dan syarat yang kedua adalah haul. Ada beberapa jenis harta simpanan yang lain, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang lain, seperti hasil pertanian, harta hewan ternak, kemudian harta perdagangan, kemudian hasil tambang, rikas, harta temuan yang terpendam di dalam bumi, ya, harta berharga yang ditemukan di dalam bumi yang tanpa disengaja kita dapatkan, dan kemudian harta profesi atau penghasilan profesi kita, maka kita wajib keluarkan zakatnya. Itu ada 7 jenis harta yang wajib dizakati. Adapun zakat fitrah adalah zakat jiwa. Setiap jiwa yang hidup di malam lebaran, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi di malam lebaran, kalau anggota keluarga kita ada 5 orang, suami, istri, 3 anak, maka wajib dia keluarkan zakat untuk 5 orang senilai 2,5 kilogram makanan pokok. 2,5 kilogram makanan pokok yang diberikan kepada orang miskin, waktunya
maksimal sebelum khatib naik mimbar harus kita sudah keluarkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan akan disambung lagi tema tentang zakat ini di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi